Kenapa kok ibu seperti itu? Kamu orang mana? Kamu orang Jawa kan? Kami nggak suka sama orang Jawa. Apakah betul? Tapi jikapun ternyata iya, saya pasti akan sangat-sangat maklum. Pulau Jawa memang menimbulkan iri dan dengki dari penduduk pulau yang lain. Benarkah ini memang untuk pemerataan yang sesungguhnya ataukah hanya kepentingan rezim penguasa? Jadi, tukang kayu ini mengatakan, Bang, saat saya di Aceh, saya merasakan satu hal. Kenapa ya? Beberapa orang Aceh ini tidak suka terhadap orang Jawa. halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja saya ketemu dengan seorang tukang kayu yang kebetulan membantu saya untuk pindahan rumah. Dia mengatakan bahwa dia sudah pernah merantau ke kota-kota di Indonesia. Puluhan kota sudah dia sambangi dengan minimal tinggal selama 5-6 bulan hingga 5-6 tahun. Tempat terjauh ke barat dia sampai ke Aceh dan tempat terjauh ke timur dia sampai ke Papua. Ada satu cerita yang mengagetkan di sini. Tapi sebelum mendengarkan cerita, ketahuilah ada disclaimer di sini. Coba untuk mendengarkan dengan kebijaksanaan kalian. Jadi tukang kayu ini mengatakan, Bang, saat saya di Aceh, saya merasakan satu hal. Kenapa ya? Beberapa orang Aceh ini tidak suka terhadap orang Jawa. Nah, jika kalian ternyata orang Aceh yang bisa mengkonfirmasi, silahkan tulis di bawah ini. Tapi saya dapatkan ini langsung dari telinga saya. Nggak suka seperti apa? Mas, saya tanya seperti itu. Jadi gini Bang, saya pernah waktu itu tanya untuk beli beras dan sebagainya. Saat orang tersebut mendengar logat saya, Dia katakan ini seorang ibu-ibu. Ibu-ibu tuh langsung bilang, Nggak tahu, cari aja sendiri. dan saat dikatakan seperti itu, terus kemudian dia menanyakan, kenapa kok ibu seperti itu? Kamu orang mana? Kamu orang Jawa kan? Kami nggak suka sama orang Jawa. ini sesuatu yang mengagetkan saya. Walaupun sebelumnya saya mendengar itu dalam bentuk sebuah cerita yang diceritakan dari beberapa orang. Saya berharap ini hanyalah sebuah cerita isapan jempol atau oknum-oknum tertentu saja. Tetapi ternyata ini saya dengarkan langsung dari penutur langsung yang mengalami hal itu tadi. Dan saat saya tanyakan dia, mungkin saja kamu berada di pedalaman dan orang-orang di sana ini merasa mungkin terganggu dengan kedatanganmu. Dia mengatakan ini di tengah kota, Bang. Apakah betul? Jika iya atau tidak, mohon tuliskan komentar di bawah sini. Tapi jikapun ternyata iya, saya pasti akan sangat-sangat maklum. Karena Pulau Jawa memang menimbulkan iri dan dengki dari penduduk pulau yang lainnya. Bagaimana mungkin pembangunan di Pulau Jawa ini jauh berbeda dibandingkan pembangunan di daerah yang lain. Padahal pajaknya sama-sama bangsa Indonesia, dan sama-sama memiliki kesempatan dan juga kewajiban yang sama sebagai warga negara. Nah, berdasarkan cerita itulah hal ini ingin saya angkat. Apakah pro dan kontra ini diperlukan saat pemindahan ibu kota negara akan dilakukan sebentar lagi? Benarkah ini memang untuk pemerataan yang sesungguhnya ataukah hanya kepentingan rezim penguasa? Kita akan buka menggunakan kartu yang saya pegang ini. Kartu yang pertama, kita harus melihat dan pelajari dari sesuatu yang sudah terang benderang benarnya. Dan saya melihat ini, saya setuju, dan ini yang ada di pikiran saya saat saya menyaksikan sebuah kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali di channel YouTube-nya. Mengatakan bahwa Einstein ini pernah mengharapkan sebuah hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan sesuatu dengan sama berulang kali setiap saatnya. Itu adalah sebuah kegilaan. Maka kita akan tahu bahwa agar kita tidak gila, maka kita harus terus berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ternyata stagnansi atau diam saja itu bukanlah jawaban dan bisa membuat kita menjadi gila. Kita tidak akan pernah tahu bahwa dunia di luar sana itu bergerak lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Dan kita baru akan menyadari saat terjadi sesuatu yang akan mendisrupsi kehidupan kita dan kita terus kemudian menyalahkan dunia itu. Banyak hal di sini yang merubah manusia dan kehidupannya. Dan terkadang kita terlambat mengetahuinya dan kita sudah tidak akan bisa mengejarnya kembali. Nah, maka daripada itu perubahan ini harus selalu dilakukan agar kita tidak termakan oleh disrupsi, bahkan kita bisa mengambil keuntungan daripadanya. Bahkan jika kemarin revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 memakan waktu hingga ratusan tahun, maka kita katakan bahwa revolusi industri yang berikutnya ini mungkin akan terjadi dalam hitungan tahun di bawah 10 tahun.
Dan dari kartu The Seven of Wands, orang-orang yang tetap ngeyel bertahan untuk mempertahankan sesuatu yang dia anggap nyaman dan tidak ingin ada perubahan akan mati bersamanya. Revolusi industri ini akan tidak berjalan dari 4.1, 4.2, 4.3, tapi mungkin saja di tahun ini akan melompat menjadi 5.0 and then 6.0 dan terus. Bahkan mungkin akan bisa saja melompat jika ternyata memang ditemukan sesuatu yang memiliki sebuah leaping of technology atau lompatan teknologi yang jauh sekali dibandingkan yang kita miliki saat itu. Saya pernah membaca sebuah buku, Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan kejuku? Kalian cari saja bukunya itu tentang apa. Tapi ini adalah tentang bagaimana kita harus keluar dari kondisi nyaman, dan kalau kita tidak bisa, maka orang lain yang akan mengambil keju itu dari kita. Orang lain yang akan mengambil posisi nyaman itu tadi. Orang lain akan melakukan itu, dan kita hanya akan bilang kalau mereka ini licik, mereka ini jahat, mereka ini culas, padahal kitalah yang sebenarnya malas. Dan ketahuilah bahwa what gets you here won't get you there. Apa yang membuat kalian ada di titik sekarang ini tidak akan membawa kalian ke titik berikutnya. Apa yang kalian anggap betul dan salah akan membuat kalian, telah membuat kalian sampai di titik ini, tidak akan bisa kalian gunakan ke titik yang berikutnya. Inilah mengapa kadang-kadang kita mendapatkan teman-teman yang juara kelas. Dalam kehidupan yang berikutnya mereka tidak seberuntung saat mereka sekolah dulu. Ini adalah karena mereka masih menggunakan resep sekolah mereka ke kehidupan yang memang jauh berbeda. Dan inilah juga yang terjadi dengan zaman sekarang hingga nanti. Jika kita masih tetap mempergunakan cara kita hidup sebelum tahun 2022, maka sebenarnya ini adalah satu kebinasaan yang hakiki. Dan berkata tentang pemindahan ibu kota negara itu sendiri, sebenarnya ini bukanlah sebuah ide yang baru. Presiden Soekarno di tahun 1950 pernah ingin memindahkan ibu kota negara Jakarta ke Palangkaraya setelah beliau berkonsultasi dengan ahli urban design dari Rusia saat itu. Dan bahkan tidak hanya itu, Presiden Soeharto juga pernah ingin memindahkan ibu kota negara ke daerah Jonggol di pinggiran kota Jakarta. Dan sayang, kedua hal ini tadi akhirnya hanya jatuh kepada wacana karena presiden yang berikutnya tidak ingin melanjutkannya. Bahkan Pak SBY pun pernah memberikan sebuah opsi yang saat itu sempat disambut baik. Tapi ternyata ada 3 opsi di mana ibu kota negara akan tetap di Jakarta. Atau opsi kedua, pindah ke kota yang sudah ada. Atau ketiga, menciptakan kota yang baru. Dan sempat dibicarakan tapi ternyata hanya berakhir di wacana. Dan mungkin karena itu, karena sesuatu yang tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, Presiden Jokowi akhirnya menginisiasi dan berusaha untuk melakukannya, memulainya di tahun ini juga. Apakah ini akan selesai dalam kepemimpinannya? Tentu saja tidak. Tetapi apa yang dimulai ini semoga akan bisa diteruskan ke generasi yang berikutnya. Ini adalah saatnya wacana menjadi nyata. Karena segala sesuatu yang belum selesai tapi hanya dimulai, ini tidak akan dianggap selesai hingga sesuatu itu tadi selesai. Presiden Jokowi akhirnya membangun dermaga, membangun jalan tol, merealisasikan MRT dan LRT di Jakarta, mengambil saham yang seharusnya kita dapatkan dalam deal kerjasamanya dengan PT Freeport, melakukan banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan akan bisa dilakukan oleh presiden yang sebelumnya. Nah, mengapa tidak ibu kota negara ini kita lakukan di saat sekarang ini juga? Dan haters will gonna hate. Kita hanya bisa sabar mendengarkan ini. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak menyukai pada person ini tadi akan tetap dianggap salah. Kecurigaan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menutupi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh salah satu menteri di rezim ini. Hingga cerita tentang New Jakarta Project yang akan menjadikan pulau reklamasi sebagai Singapura yang baru dan hegemoni keturunan Tionghoa di Indonesia. Hingga cocok logi tentang One Belt One Road atau Belt Road Initiative yang digadang-gadang oleh China yang rencananya akan melalui Selat Malaka yang artinya akan dekat sekali dengan ibu kota negara yang kembali di sini akan seakan-akan Indonesia ini akan menyerah kepada China. Bancakan proyek yang jika ini terjadi maka hanya akan bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Ini adalah narasi yang ingin mereka sampaikan, yang penting berhasilan tidak akan dicapai oleh rezim yang sekarang. Yang sedangkan saya melihat ini sebagai sebuah perwujudan impian yang selama ini diinginkan oleh bangsa Indonesia. Karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pun ini bisa merdeka karena kenekatan para pemuda menculik
IR Soekarno dan Bung Hatta yang terus kemudian mereka diajak nekat juga untuk memproklamirkan Indonesia. Maka karena itu jika tidak sekarang, maka mungkin ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Dan jika itu terjadi, maka kita akan bilang, tidak akan ada seorang pun yang akan bisa memastikan masa depan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindarkan kita dari sebuah penipuan atau sebuah niat buruk dari orang lain. Tetaplah menghitung dan juga mengassessment apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di era sosial media seperti sekarang, segala sesuatu ini amat sangat mudah untuk kita buktikan jika ternyata mereka berbuat kecurangan. Tapi sebelum itu terjadi, marilah kita berbaik sangka dan mendukung apapun yang akan dilakukan. Dan jika ternyata ini dilakukan untuk pemerataan Indonesia, maka kembali ke narasi saya yang di awal tadi. Benarkah mayoritas orang Aceh tidak menyukai orang Jawa? Jangan-jangan orang-orang di luar Jawa memang tidak menyukai orang Jawa. Karena memang pada kenyataannya ketimpangan pembangunan di Indonesia ini jelas-jelas terjadi. Dan agar ini bisa segera diselesaikan, maka ibu kota negara mungkin harus dipindahkan ke tempat yang lebih strategis, lebih ke tengah lagi, dan memudahkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di Indonesia. Dan kita tidak boleh lupa bahwa tahun 2035 itu sudah dekat. Dan pertumbuhan ekonomi ini pasti akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang sudah diprediksikan akan menjadi penduduk terbanyak kelima di dunia nanti. Jika kita tidak mulai sekarang, mau kapan lagi? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.